Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da' ma yuribuka ila ma la yuribuka. Al-hadis. Hadirin ikhwati iman, bapak-bapak dan ibu-ibu serta para mujahid ilmu generasi baru, baik yang hadir di majelis ini maupun yang mengikuti kajian ini melalui layanan live streaming di tempat masing-masing, melalui layanan live streaming di Facebook Sigabah dan Adikro. Tidak ada pujian yang paling pantas terucap dari lisan selain Alhamdulillah, karena atas kudrah iroda serta inayah Allah subhanahu wa ta'ala kita bisa dipertemukan kembali di kajian rutin pimpinan cabang pemuda dan pemudi Persis Katapang. Dan seperti biasa, tema yang ditawarkan oleh barudak Katapang sok rada aneh-aneh wae. Seperti yang telah dipublikasikan melalui media sosial, dan kita juga telah mencermati apa yang terjadi pada beberapa hari belakang ini yang telah menimpa salah seorang da'i, salah seorang hafid, salah seorang ulama, yaitu Syekh Ali Jeber. Maka ini menambah deretan beragam upaya penistaan terhadap para pemuka agama, mulai dari ustadz, imam masjid, hingga ulama. Dalam catatan kami, Bapak Ibu, sejak 2018, maka lebih dari 5 kejadian yang menyita perhatian publik di tanah air. Belum lagi yang menimpa berbagai pemuka agama dalam ragam agama lain di luar Islam. Seperti yang menimpa salah seorang biksu di Tangerang, kemudian pastor di Sleman, Yogyakarta. Maka sebelum kita menelaah ada apa di balik rentetan peristiwa ini, yang kemudian oleh teman-teman di Katapang diberi judul "Siapakah Teroris?" Setelah kita mencermati beragam kejadian yang menimpa pemuka agama. Nah, kita akan mencoba murojaah, mereview dari beberapa kejadian sejak tahun 2018, paling tidak lebih dari 5 yang coba kita baca kembali. Dan saya menegaskan ulang apa yang dulu pernah disampaikan di Katapang di bulan Februari tahun 2018. Waktu itu di Masjid Al-Ikhlas. Ya, itu ya. Nah, yang pertama
yaitu peristiwa yang paling awal menimpa pemuka agama, yaitu di awal tahun 2018, tepatnya di hari Sabtu tanggal 27 Januari. Waktu itu warga Jawa Barat digegerkan dengan insiden penganiayaan terhadap Kiai Haji Umar Basri, usia 60 tahun, selaku pimpinan Pondok Pesantren Al-Hidayah di Kampung Santiong, daerah Cicalengka. Ini terjadi pada waktu sholat subuh. Waktu kejadian suasana masjid itu sepi karena para santri telah melakukan aktivitas kembali masing-masing. Sementara untuk status dan vonis pelaku, yaitu berinisial A, aslinya orang Garut tetapi tinggal lama di Cicalengka dan diduga dia terkena gangguan jiwa, maka pada tanggal 5 Juli tahun 2018 Pengadilan Negeri Balai Bandung menetapkan vonis kepada yang bersangkutan. Meski mengalami gangguan jiwa, maka majelis hakim waktu itu menetapkan menjatuhkan hukuman bagi yang bersangkutan, yaitu terbukti bersalah, menyatakan perbuatan terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan. Jadi terbukti bersalah tetapi tidak dapat dipertanggungjawabkan karena terdakwa mengalami gangguan jiwa. Maka melepaskan terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum, memerintahkan terdakwa dibebaskan dari tahanan. Segera setelah putusan ini diucapkan, menetapkan agar terdakwa untuk menjalani perawatan di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat selama 6 bulan. Itu contoh kasus yang pertama yang menimpa Kiai Haji Umar. Untuk pelaku berinisial A, vonisnya seperti itu, gangguan jiwa, divonis bersalah tapi hukumannya harus dirawat di rumah sakit jiwa. Contoh kedua, yaitu peristiwa maut yang menimpa sohib saya, pimpinan kalian terutama Korps Brigade, di hari Kamis tanggal 1 Februari tahun 2018 yang menimpa Ustadz Prawoto di dekat rumahnya Blok Sawah, Kelurahan Cigondewah Kaler, Kecamatan Bandung Kulon. Beliau dipukul oleh pelaku sama berinisial A menggunakan pipa besi. Ini terjadi di hari Kamis tanggal 1 Februari. Dan jalan panjang kasus penganiayaan hingga syahidnya Mujahid Persis itu berakhir ketika yang bersangkutan divonis hakim 7 tahun. Di dalam sidang di hari Kamis tanggal 23 bulan Agustus tahun 2018. Jadi kejadian Februari, vonisnya jatuh di bulan Agustus. Maka yang bersangkutan
semula diduga mengalami gangguan jiwa saat perbuatannya menghabisi nyawa Ustadz Prawoto. Tetapi menurut Ketua Majelis Hakim bahwa terdakwa masih bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga tidak mengalami gangguan jiwa. Hakim menjelaskan yang bersangkutan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakan pidana penganiayaan yang menyebabkan Prawoto meninggal dunia. Perbuatan yang bersangkutan sesuai dengan dakwaan kedua dari jaksa penuntut umum. Maka vonis hakim itu mendapat respon kecewa dari pihak keluarga dan jajaran jamiah. Karena dalam pandangan keluarga dan jajaran jamiah seharusnya dihukum lebih berat lagi. Bahkan menurut istrinya harapannya dihukum mati. Itu contoh kedua di bulan Februari. Yang ketiga, beberapa hari setelah kejadian, yaitu tanggal 16 Februari, juga sohib saya, juga sohib Ustadz Prawoto, Allahu yarham, yaitu Ustadz Roin. Ustadz Roinul Balad sebagai salah satu ketua Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia DDII Jawa Barat diancam akan dibunuh oleh pihak yang menuding dirinya adalah konseptor intoleransi di Jawa Barat. Maka ancaman tersebut itu menggunakan selebaran yang ditempel di lingkungan kantor DDII di hari Jumat tanggal 16 Februari tahun 2018. Sudah dilaporkan tapi tak jelas juntrungnya siapa yang menyebarkan. Maka beberapa hari kemudian, masih di bulan Februari, tanggal 24 Februari hari Sabtu, maka teror dialami oleh Masjid Istiqomah Bandung, Jalan Citarum. Di situ pelaku yang tidak diketahui identitasnya datang dari tempat wudhu ikhwan, kemudian melewati barisan saf sholat, waktu itu sholat maghrib, sambil meracau dan mengaku-ngaku dirinya Tuhan. Pihak keamanan berhasil mengamankan pelaku, namun pelaku malah menyerang pihak keamanan. Akhirnya emosi jamaah terpancing hingga terjadi pemukulan kepada pelaku. Itu di tanggal 24 Februari. Jadi kejadian awal itu adalah Januari di Cicalengka, maka bulan Februari awal menimpa Ustadz Prawoto, maka tak jauh dari situ kepada Ustadz Roin. Kemudian setelah itu ke Masjid Istiqomah. Itu untuk di Jawa Barat. Maka dalam waktu bersamaan, masih di bulan Februari, kita menyeberang ke Lamongan, Jawa Timur ya. Yaitu menimpa pengasuh pondok pesantren Karangasem, Kabupaten Lamongan, yaitu Kiai Haji Abdul Hakam Mubarok, menjadi korban penyerangan oleh seorang pria yang juga diduga mengalami gangguan jiwa. Maka satu di antara kejadiannya, yang bersangkutan dianggap mengotori lantai pesantren, maka disuruh pindah. Ia tidak menerima, akhirnya balik menyerang. Karena begitu beringas, sang kiai lari, akhirnya terjatuh.
Itu di bulan Februari. Kemudian masuk di bulan Maret. Tanggal 17 Maret tahun 2018. Maka menimpa tokoh agama sekaligus mantan Ketua NU Kecamatan Kangkung Kendal, Kiai Haji Ahmad Zainuri, yang menjadi korban pembacokan yang dilakukan oleh seseorang berinisial S 34 tahun di hari Sabtu tanggal 17 Maret waktu sore. Selain melukai kiai, pelaku juga membacok menantu takmir Masjid At-Tuqo Agus Nurul Sakban. Maka pihak kepolisian memberikan pernyataan bahwa motif penganiayaan itu murni kriminal. Perilaku yang berprofesi sebagai pengamen jalanan diduga ingin mengambil tas milik korban. Saat melakukan tindakan dalam kondisi sadar, tetapi pihak kepolisian menerima informasi bahwa pelaku mengalami gangguan jiwa. Maka atas laporan ini, keluarga besar NU dalam rilis yang kami dapatkan khususnya Jawa Timur tidak menerima begitu saja karena menemukan beberapa kejanggalan. Kemudian masuk di bulan April tahun 2018, tepatnya di tanggal 2 hari Senin, dialami oleh seorang imam masjid di Sidoarjo bernama Ustadz Tajudin. Dianiaya saat sedang mengimami sholat maghrib. Beliau mengalami luka memar di kepala bagian belakang karena ulah pelaku, yaitu pada rakaat kedua. Tiba-tiba datang pelaku yang diketahui berinisial MR, 33 tahun, menerobos barisan jamaah atau saf sholat dan langsung memukul bagian belakang korban menggunakan benda tumpul. Sholat akhirnya terhenti, jamaah langsung meringkus pelaku. Itulah beberapa contoh rangkaian kejadian yang menimpa pemuka agama, yang menyorot perhatian publik untuk pemuka agama Islam. Maka pemuka agama lain, tak terkecuali tadi biksu dan pastor, juga mengalami hal yang sama. Akhirnya masuklah kita di tahun 2020. Kurang lebih 3 kejadian yang kami catat, yaitu bulan Juli tahun 2020 menimpa Imam Masjid Al-Falah di Pekanbaru, yaitu Ustadz Yazid Umar Nasution, ditusuk oleh pelaku berinisial IM dengan pisau setelah memimpin sholat Isya. Kemudian tanggal 11 September tahun 2020, seorang imam masjid bernama Muhammad Arif, jadi Muhammad Arif Hilman, hoax, kembar beda indung bapak, itu dibacok saat sedang memimpin sholat maghrib di Masjid Nurul Iman, Kelurahan Tanjung Rancing, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Oki, Sumatera Selatan. Akhirnya sampailah pada tanggal 13 September yang teranyar, Syekh Ali Jabar menjadi korban penusukan saat sedang mengisi acara ceramah di Masjid Palahuddin, Bandar Lampung. Belum lagi beberapa ustadz pegiat dakwah Ahlussunnah wal Jamaah itu mendapatkan teror
seperti yang saya dapatkan juga dialami oleh Ustadz Safiq Basalamah. Saya belum tahu apakah Ustadz Persis di Katapang apakah mendapatkan teror atau rugi pulsa non-error. Rugi pulsa. Kalau kababorot sebenarnya. Nah, itu diantara catatan yang perlu saya sampaikan. Satu, mereview, murojaah, memutar memori atas apa yang telah terjadi dan baru saja terjadi tak lama di depan kita. Ada apa di balik kasus penyerangan tokoh agama? Merujuk kepada satu kondisi awalnya kejadian biasa, namun lama kelamaan menjadi luar biasa. Daerahnya meluas, korbannya sama, pemuka agama, sementara pelakunya gangguan jiwa. Ini yang menjadi dasar mengapa kasus ini mesti dipertegas dan diperjelas. Oke, saya ulangi. Awalnya kejadian biasa, namun lama kelamaan menjadi luar biasa. Daerahnya meluas yang asalnya di Cicalengka sebagai kejadian pertama. Korbannya sama, pemuka agama, sementara pelakunya gangguan jiwa. Inilah yang menjadi dasar mengapa kasus ini mesti dipertegas dan diperjelas agar dapat menutup celah peluang munculnya berbagai spekulasi, bahkan rumor dan provokasi yang bisa membahayakan terhadap kerukunan, kedamaian, dan ketentraman kehidupan beragama, berbangsa, dan bernegara. Semakin tidak jelas juntrungannya, maka dikhawatirkan timbul rasa saling curiga. Seperti yang kita alami di tahun 2018 itu, sampai qaimul masjid nu asalna biasa-biasa ka masjid untuk adzan awal minimal kudu mawa bedog bari jeung teu puguh sanorek dikadek. Itu contoh. Jadi semakin lama dibiarkan maka timbul saling curiga, bawa-bawa tetangga. Cek tetangga sabalikna justru sok adan. Da bisi weureu ku adan. Kan jadi tepugu. Itulah kenapa mesti segera diperjelas, dipertegas. Sebab semakin lama ini akan terbuka celah yang demikian menganga untuk munculnya berbagai spekulasi, provokasi yang bisa membahayakan kerukunan hidup beragama dan hidup berbangsa dan bernegara. Sementara bagi kita Bapak Ibu, protokol syariah telah mengajarkan kita diajarkan oleh protokol kesehatan untuk bermasker. Dalam konteks menyikapi peristiwa demikian, syariah pun punya protokol agar kita bermasker. Tapi yang harus dimaskernya bukan fisiknya, tetapi satu sabda Nabi. Apakah kita menjadi ham-ham, mang-mang, khawatir, timbul ketakutan, timbul kecurigaan, maka itu harus dimaskeri. Sebab sekiranya kita mendasarkan pada zunun, sakwasangka, duga-duga,
maka akan menimbulkan respon dan langkah yang boleh jadi justru berbahaya. Maka yang demikian itu harus segera dihilangkan. Bagaimana protokol syariah untuk menghilangkan? Maka Nabi bersabda, da ma yuribuka, tinggalkan apa yang menimbulkan keraguan buatmu, ila mala yuribuka, kepada perkara yang tidak meragukanmu. Fa inna sidqo tuma nina, karena kejujuran adalah ketentraman. Wa innal kadhiba ribatun, dan sesungguhnya kedustaan adalah keraguan. Apa yang dimaksud raibun, yang secara sederhana kita terjemahkan keraguan? Mending Bapak Ibu, sekiranya raibun itu hanya sekedar menimbulkan keraguan, raibun itu dari ragu akan menimbulkan tuhmah, yaitu menimbulkan tuduhan. Lamun kita wungkul mah ragu-ragu, maka posisinya 50-50. 50% tidak yakin, tidak wahmun. Tapi bahayanya kenapa raibun jangan biasa dikukut. Jangan biasa memelihara raibun, sebab akan melahirkan tuhmah wal fitnah. Maka solusi yang diajarkan, kata Nabi, tinggalkan perkara yang akan menjatuhkanmu pada tuduhan dan keraguan. Maka lampauilah perkara yang akan menjatuhkanmu itu kemana? Kepada kejujuran dan keyakinan. Maka menciptakan keyakinan itu harus dilakukan. Tidak memperbanyak opini, apalagi di medsos. Tidak memelihara asumsi, tetapi memperkuat fakta. Maka disitulah pimpinan pusat Persis, khususnya dalam menyikapi kasus penganiayaan hingga syahidnya Ustadz Prawoto, membentuk tim investigasi. Dan kami berusaha mengamalkan protokol syariah Nabi itu, khususnya tim Sigabah mencoba untuk membantu. Paling tidak dari sekian banyak kejadian, 2 yang kami lakukan penelitian, yaitu berkenaan dengan kejadian Ustadz Umar di Cicalengka dan Ustadz Prawoto. Itulah tadi video-video yang akan saya perlihatkan, yang belum banyak dirilis oleh media, tetapi hasil temuan kami di lapangan. Tetapi ada hikmah error karena sieun ku pemudi. Error. Saya khawatir setelah saya perlihatkan videonya, barudak katapang generasi milenial jauh ngontrol ke kebon waru. Bade ngalongok nyadak liwet jeung gepuk Cilampeni. Ka pelaku. Bade selfie. Nah ya, jadi sekali lagi itulah dasar kita di dalam menyikapi yang demikian. Maka jangan ngukut banyak asumsi, dugaan-dugaan, opini-opini. Tetapi sekali lagi, maka protokol syariah memberikan panduan kepada kita, yaitu tinggalkan ragu dan tuhmah melalui fakta dan alat bukti.
Inilah contoh Bapak Ibu yang ingin disampaikan. Hasil temuan lapangan. Sebelum tadi ada bacaan vonis, ternyata pernyataan gelona ditolak oleh majelis hakim. Sebelum ada keputusan pengadilan, dari hasil telaah dokumen dan juga berdasarkan laporan para saksi tetangga, oke, ada semacam ritual sebelum eksekusi yang menunjukkan bahwa pelaku bukan orang biasa, namun memiliki kemampuan ilmu tertentu. Bahasa orang Katapang disebut nate ilmu kadugalan. Kadugalan. Oke? Ya. Semua barang bukti itu masih disimpan oleh tim Sigabah. Dari mulai isim, fiil, huruf, ayat. Ayat simpan. Ayat itu tersimpan. Maf'ul bih. Ya, jadi maf'ul bih, fa'il, araya. Sampai hari ini. Kecuali nanti karena diponisnya 7 tahun, sekiranya tadi bulan Agustus tahun 2018, berarti dimungkinkan tahun berapa dikeluarkan. Nanti akan timbang terima, disetorkeun deui kepada yang bersangkutan. Ku Ustad Hilman ke diwakilan gitu. Nah, jadi bukan orang biasa. Kedua, karena ada semacam ritual sebelum kejadian, di antaranya itu memercikan air ke arah rumah Ustad Prawoto gitu. Berarti pembunuhan terhadap Ustad Prawoto sudah direncanakan oleh pelaku, bukan tindakan spontan. Begitu. Jadi nanti direkam dari hasil wawancara tetangga, bagaimana ritual ngelingan rumah tiap sudut gitu kan. Itu semacam ada ritual jampe gitu kan. Itulah hikmahnya videonya nggak bisa diperlihatkan. Sebab kalau perlihatkan ibu jadi hayang. Nah, pembunuhan terhadap Ustad Prawoto dilakukan oleh pelaku dalam keadaan sadar dan waras, dan itu dibuktikan oleh majelis hakim. Oke, itu dikukuhkan, tidak gila. Ini sekali lagi yang saya katakan tadi bukan opini, bukan asumsi, tetapi ini yang kami dapatkan di lapangan untuk melengkapi, dan ini sudah kami sampaikan kepada tim yang dibentuk oleh PP Persis. Ya Bu ya. Makanya wajar sekiranya keluarga itu berkeberatan dengan vonis hakim. Dalam pandangan ahli hukum di Persatuan Islam, andai kata pun tidak hukum mati atau hukum seumur hidup, maka lebih afdol kalau hukuman mati. Deh ya. Nah, yang belum terungkap, Bapak Ibu, berdasarkan keterangan para tetangga dan dokumen-dokumen yang ditemukan, belum mampu mengungkap atau menjawab pertanyaan. Jadi kalau yang tadi bahwa yang bersangkutan bukan orang biasa, oke, itu fakta. Yang kedua, bahwa beliau melakukan itu bukan spontan, karena ada beberapa ritual sebelum melakukan eksekusi. Oke, alat buktinya ada, saksinya ada, kemudian saat melakukan dia dalam keadaan sadar. Nah, yang belum bisa diungkap ini tugas tim siluman Katapang, gitu kan? Yaitu apakah tindakan pelaku itu atas inisiatif sendiri ataukah dipengaruhi atau disuruh oleh orang lain.
Apa yang menjadi motif, latar belakang pelaku tega berbuat demikian? Padahal Ustadz Prawoto adalah yang dikenal dekat dan banyak membantu saat yang lain tidak mau berakrabria dengan yang bersangkutan. Jadi bukan orang asing. Begitu Bapak Ibu, ini contoh. Sekali lagi, saya tidak menyoroti kasus-kasus lain yang tidak saya dalami lebih lanjut, tetapi kajian ini memaksa kembali kami untuk membuka memori yang telah kami kumpulkan sejak 2018, bukan hanya kejadian Ustadz Prawoto, tetapi semua kejadian kami kumpulkan. Namun tidak semua kami dalami karena ada keterbatasan. Bu ya? Nah, jadi belum kebaca tuh. Apakah ini inisiatif pribadi atau ada yang menyuruh? Maka kita tidak berandai-andai. Kalau dalam bahasa barudak kata panglegegna teori konspirasi, maka paling tidak berdasarkan tadi protokol syariah, kita mendapatkan panduan yang disebut dengan hikmah. Dan hikmah ini terungkap atau tidak fakta yang tadi itu telah diajarkan oleh Quran Sunnah. Di antara hikmahnya, dan pernah saya sampaikan, bulan Februari tahun 2018 ketika barudak sarupaning karya, waktu harita masih letik kene, mungkin harita masih radatul atpal waktu itu. Februari 2018 kan. Nah sekarang karena antum sudah jelang ABG anak baru gede, 2020 saya sampaikan kembali hikmahnya. Kalau waktu itu belum sempat ngaji live streaming kan? Belum, can usum merita mah. Teh kotok di lebuan kan ya. Satu, peristiwa ini boleh jadi semacam teror untuk menjatuhkan mental para mujahid. Ketika sang penjaga ulama wafat, berarti pintu menuju ulama sedang terbuka. Maka sudah seharusnya tampilkan kembali prawoto-prawoto baru untuk menjaga pintu yang terbuka karena sang penjaga telah tiada. Maka hikmah besarnya, mari kita rapatkan sabbarisan untuk jaga ulama, asatidah, dan ngaronda lembur masing-masing. Karena tidak menutup kemungkinan bahwa Ustadz Prawoto bukanlah sasaran utama, tetapi sebagai sasaran antara. Sasaran utama nama bisa jadi Ustadz Hilman. Nah, brigade. Gitu. Saprak apa Ustadz Hilman ku brigade antep we. Nah, ta Ustadz Hilman mah nu gelo oge jadi sieuna. Sebab aya nu super gelo. Brigade. Eta nu nganiaya nu gelo, ieu cigana nu ngarancangna super gelo. Itu diantara hikmah yang kita dapatkan. Dua, merujuk kepada firman Allah di dalam surat Ali Imran ayat 200. Kita juga mendapat panduan syariah untuk terus merawat, mengevaluasi hikmah yang telah kita dapat. Firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu
Hei orang-orang yang beriman, isbiru, bersabarlah kalian. Wasabiru, dan kuatkanlah kesabaranmu. Warabitu, dan tetaplah bersiaga, bersiap siaga. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, la'allakum tuflihun, supaya kamu beruntung. Apa yang kita dapatkan? Ibar wa durus, ibroh dan pelajaran dari panduan syar'i, khususnya firman Allah ini. Maka bagi kaum muslimin, sejatinya beragam kejadian yang telah kita tahu, dan saya ingatkan kembali dengan sedikit murojaah beberapa kejadian. Tidak bisa mengecilkan semangat dalam terus menyuarakan kebenaran, apalagi menghentikan langkah militansi dalam berdakwah. Tetapi kejadian demi kejadian hendaknya menjadi peringatan untuk tidak terjebak dalam polarisasi yang bisa menghancurkan keharmonisan dan kekuatan kolektif kaum muslimin karena khawatir timbul rasa saling curiga. Maka apa yang harus dilakukan? Dari ayat ini, satu, isbiru. Kita diperintah untuk memperkuat kesabaran tiap individu kaum muslimin yang saya sebut sabar fardu ain. Yaitu setiap muslim itu wajib bersabar. Ternyata ada tahapan berikutnya. Sabar individu tidak cukup, tetapi wasobiru. Kalau isbiru itu perintah sabar untuk tiap individu. Isbiru. Maka wasobiru itu perintah bersabar untuk kolektif yang saya sebut kewajiban sabar fardu kifayah. Jadi tiap individunya, tiap aktivis dakwahnya, tiap mujahidnya, tiap ulamanya, tiap da'inya harus memiliki kesabaran membaca. Tetapi ada langkah kedua. Harus tercipta kesabaran ini secara kolektif. Maka kesabaran kolektif ini adalah wajib kifayah. Sebab sekiranya hanya mengandalkan kewajiban individu, maka boleh jadi kita lengah tidak memperhatikan saudara yang lain. Tetapi dengan perintah wasobiru, maka kita akan menciptakan kesadaran bersama, yaitu yang akan memicu dan memacu adanya jadwal ronda anak bangsa. Lantaran sadarna kolektif. Itulah kenapa tak cukup dengan perintah isbiru. 3, ternyata juga tidak cukup dengan isbiru individu, juga dengan isbiru yang kita sebut dengan kolektif. Karena semua ini menunjukkan sikap defensif. Tetapi harus ada sikap tambahan, yaitu tahap ketiga, yaitu warabitu.
Itu. Apa Bu? Sabar saja tidak cukup menghadapi situasi demikian, tetapi harus ditingkatkan kewaspadaan serta kesigapan terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi. Warobi itu. Jadi kalau kita tidak belajar dari tahun 2018, berarti perintah tahap ketiga warobitunya belum menjadi ibar wadurus. Berarti kita tidak belajar dari kejadian masa lalu. Iya. Maka harus ditingkatkan dengan peran dan fungsi warobitu. Warobi itu. Tingkatkan kewaspadaan serta kesigapan terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi. Sebab orang teu apa siapa sesungguhnya. Justru karena teu apa. Sama seperti kita menghadapi COVID-19. Corona. Andai kata COVID-19 kajeung mah wal kajeung. Lamun katingali Bu kasat mata sagede setum. Virusna kan gampil atuh ibu teu kudu di masker. Paling di mukena. Justru karena tidak terlihat. Nah begitu pula dengan upaya persekusi dan penganiayaan. Justru karena terjelas. Siapa sebenarnya? Apakah tadi motifnya inisiatif individu nugarelo? Tanpa ada ngadamel WhatsApp grup nugelo. Justru karena tidak pasti apakah bersekongkol atau masing-masing, maka warobitu itu semakin strategis untuk dilakukan. Oke? Masih dalam pengamalan protokol warobitu. Terus jalin komunikasi yang intens. Koordinasi dan konsolidasi selain elemen internal di jamiah. Jangan bertindak masing-masing. Pemuda hoyong tadi geus jaga posko, pemudi hoyong ngabaledong. Jaga pemudi. Jadi pemudi nu ngajaga pemuda. Nah itu contoh tidak adanya komunikasi dan tidak terbangun koordinasi. Maka jangan bergerak masing-masing, itu di internal. Sementara untuk meminimalisir ada celah saling curiga, maka bangun komunikasi koordinasi antara elemen dengan sesama pegiat dakwah. Ormas lain, tak terkecuali jangan sampai kita dihadap-hadapkan dengan aparat jadi silih salahkeun. Urang nyebut ke aparat itu tegas. Cek aparat bukan tidak tegas, kami bekerja berdasarkan fakta, bukan berdasarkan asumsi, apalagi desakan warga Ketapang. Maka akhirnya juga bisa saling curiga dengan aparat. Wah, iya mah aparat main mata. Maka koordinasi dengan aparat setempat. Itulah makna dari warobitu. Jadi isbiru, tingkatkan kesabaran individual masing-masing. Yang kedua wasobiru, kesabaran kolektif. Maka tak cukup, harus dilakukan warobitu, yaitu tingkatkan kewaspadaan dan kesigapan, karena tidak pasti apa yang terjadi di depan. Mua isuk pageto kebagian urang deui atau orang lain, persis sekali lagi seperti COVID-19. Atau jangan-jangan nebeng di COVID-19. Ya, maka lakukan
komunikasi di internal di rumah tangga kita. Punten Bapak Ibu, anu kamari aya masalah pakai truk sedikit dari kejadian apa, kamari kurban panitia hilap teu masihan saganting buru-buru pacantel. You know pacantel? Islah. Balumbang Timur, islah buru-buru kamari aing moal kadinya deui. Nah, teu kapake. Nitip eta teh naon Bu, nitip saham teh. Naon hoyong cokor. Ibu telat. Ari cokor ngan opat, ari saham 7 jalmi. Pira ku cokor panitia dibikeun. Tanu kitu mah buru-buru beresan. Ada persoalan besar yang ini menanti kita, mengancam kita. Terus buru-buru pacantel. Abdi meser ke apotek Azka. Apotek Azka harita teu aya angsulan. Tos 2 tahun can dibalikeun angsulanana harita teh ku aing awas ya mah kali buru-buru beresan gitu mah. Bayar. Itu nu karar itu teh tabuta itu yang namanya komunikasi, koordinasi, konsolidasi. Bisi aya ngaganjal hate sok buru-buru bersihan. Itu ke dalam. Oke? Ini yang disebut dengan protokol syariah warobitu. Terakhir, hikmah dari warobitu. Maka kita jangan terjebak oleh tipu daya dan propaganda yang dilakukan pihak-pihak yang ingin menghancurkan barisan kaum muslimin. Kita patut jeli melihat menggilanya semua kegilaan ini. Apa target utama sesungguhnya dari semua kegilaan yang ada? Maka insya Allah dari protokol syariah ini tahap 4 ittaqullah, yaitu jangan lupakan Allah. Dengan cara bertakwa kepada Allah, kita akan bertindak dengan penuh kehati-hatian, tidak sembrono, tidak hantam kromo, karena inginnya mereka kita ngabubak-babuk. Disebut nateh melakukan perlawanan sporadis. Lamun dina main bal mah sepak bola sistem among. Jadi among teh bawa di ditu bring 11 ke dari itu gitu. Gawang kosong. Balna kali itu bring ka ditu, akhirna diberewe hiji ewa ngarah anteng. 11 bah. Jadi sporadis. Nah, maka dengan protokol ini tindakan kita akan penuh kehati-hatian, cermat, cerdas, tak gampil respon atau reaktif, tak terkecuali bahkan terutama di medsos. Entong sagala di share. Sebab ternyata dari kejadian 2018 ada kasus 15, ternyata 13 itu hoax. Bakatku hayang ngaramekeun jodi share, padahal tidak terjadi. Yang bisa dipastikan cuma 2, kecuali yang saya sampaikan yang tidak banyak diketahui oleh pihak aparat. Misalkan itu diantara contoh ku urang sadana di share padahal eta mah palsu, nipu. Karena ada pihak yang nanti memanfaatkan. Nah, hati-hati, ku ittaqullah, maka itu akan diatur. Oke? Nah, mari kita buat gila yang lebih dahsyat. Dari 4 tahapan, isbiru, wasabiru, warabitu, wattaqullah. Kalau mereka begitu gila
untuk menghancurkan barisan kaum muslimin. Mengapa kita tidak menggila? Itu gelo. Urang kudu leuwih gelo. Dalam tanda petik, Bu. Apa? Karena mereka menggila, ingin melenyapkan, ingin meneror, ingin mengganggu, maka kita harus lebih menggila dalam upaya membina. Dalam usaha memperkokoh, harus semakin gila dalam tanda petik menjaga para ulama dan mujahid dakwah kita. Edankeun. Bu, itu mah edana edan gering. Edan cager. Iya mah edana edan cager. Jadi super gelo positif. Inilah contohnya orang-orang super gelo. Jadi kudu lebih semangat. Jadi lain orang nu mecing, bukan kita yang ciut. Justru harusnya mereka semakin hati-hati lah mereka katapang. Lantaran begitu ke katapang, saya gelo di katapang air leuwih gelo. Maka dibuat cara demikian, maka insya Allah inilah yang menjadi tameng perisai bagi kita. Maka esok lusa dengan ungkapan fattakullah, kita akan totalitas kepada Allah, cepat atau lambat pasti terkuat. Sebagai penutup, sebelum dibuka sesi tanya jawab karena sudah jam 7. Ya, 7. Pertama, perlu untuk saya tegaskan ulang. Maka nu karya teh satu usumna biasana deket rek baheula mah ka pemilu enak ya, ka pilkada, pilkada daya. Dua, selalu terjadi aheng mahwal aheng gaduh jelang September. Apalagi tiap sebelum tanggal 30. Sebab ada pihak yang ingin tetap menyatakan bahwa permainan belum usai. Itulah yang saya sebut komunisme generasi baru. Maka inilah yang harus selalu kita nantikan. Jadi sing atoh. Tiap asup September teh. Sebab aya barisan yang ingin menghilangkan jejak hitam dengan mengatakan mereka sebagai korban bukan sebagai pelaku. Jadi begitu masuk September teh lobakeun acara bakar jagong. Bakar jagong jeung trompet. Nah ini contoh, Pak. Jadi tong aneh gitu, Pak. Saya tidak menunjuk hidung siapa pihak yang bermain, tetapi dilihat dari karakter, rekam jejak. Selalu ada hubungan dengan urusan pemilu, pilkada, urusan tadi pesta demokrasi. Dalam konteks bulan, maka September itu biasanya gaduh, apalagi jelang tanggal 30. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadikan kalian terutama generasi baru sebagai orang-orang yang super gelo. Yaitu akan lebih semangat dalam mengawal setiap langkah dakwah melalui jamiah, khususnya mengawal aktivis dakwah, para dai, ustadz dan guru-guru kita yang selama ini telah memberikan pencerahan sehingga kita terselamatkan dari jurang zulumat kegelapan menjadi orang-orang yang mendapatkan cahaya di dalam kehidupan ini. Akhirnya waktu jua yang memisahkan kita, Bapak Ibu, saya kembalikan dulu kepada penguasa forum
sekiranya ada hal-hal yang ingin ditanyakan, baik masalah ini maupun masalah lain tetapi mendesak untuk disampaikan, ada beberapa saat yang dapat kita manfaatkan untuk tanya jawab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Dipersilakan.